Nah, agenda kita malam ini, kita akan sedikit membahas secara teoritis, jadi tidak berkaitan dengan praktek tes lagi lah. Kita membahas root, akar pembelajarannya. Nah, jadi minggu lalu kalian kan sudah mengerjakan simulasi yang listening ya. Simulasi listeningnya, dan kalian sudah lihat nilai masing-masing kan ya. Benar berapanya minimal. Nah, kayak yang janji saya sebelumnya, jadi hari ini saya akan lihatkan kalau nilai kalian itu digabungkan dan dikonversi ke nilai TOEIC. Let's see. Kita hari ini enggak ada agendanya untuk mengerjakan soal, enggak ada. Kita istirahat dulu lah, capek soalnya mengerjakan soal tuh. Sabtu sama Minggu kemarin itu saya mengadakan simulasi untuk kakak tingkat kalian semester 8. Mereka kan mau tes TOEIC yang resmi. Jadi saya diminta Sabtu Minggu itu untuk ngasih materi ke mereka. Mereka simulasi 2 kali, hari Sabtu dan hari Minggu. Padahal kan minggu sebelumnya kan kalian yang simulasi kan. Jadi seminggu itu dari Senin sampai hari Minggu itu full simulasi. Pusing saya. Makanya minggu ini jangan simulasi lah dulu, jangan ngajikan soal lah. Kan saya mau lebaran kan. Let's see. So semoga nampak. So this is your score. Ini nilainya, nilai kalian. Kalau Anda nampak, yang di zoom in sajalah. Nanti saya akan scroll ke bawah. Jadi misalnya di situ ada listening, itu kalian kemarin dari 100 soal benar berapa, di situ. Readingnya juga. Terus kalau dikonversi ke skor TOEIC itu yang paling sebelah kanan lah. So that is your score. Ya. Yang membedakan di situ adalah warna hijau. Warna hijau itu saya berikan bagi yang nilainya 500 ke atas. Ya. Tapi maksudnya tidak membuat kalian yang belum ke 500 itu berkecil hati juga sih. Ini cuma membedakan saja. Karena gini, kemungkinan pun sampai tahun kalian itu, who knows, Prodi tidak akan membuat standarisasi nilai kelulusan sih untuk tes TOEIC. Kayak kakak tingkat kalian kan belum ada minimal berapanya. Tapi kalau saya pribadi saya tuh cenderung pengen mahasiswa saya itu 500-an ke atas. Makanya saya setkan 500. Karena beberapa syarat-syarat yang dari luar yang saya lihat itu sekitar 4,5, 500 gitulah. Kayak yang tadi itu kan saya ada share di grup kelas kan untuk pertukaran pemuda. Pertukaran mahasiswa kah apa gitu. Dulu itu ada pertukaran juga yang dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Nah, itu dia syaratkan TOEIC itu 500 minimal. Makanya saya set 500 di sini. Jadi nah, saya scroll ke bawah ya. Semoga bisa dilihat. Jadi nilainya masing-masing. Jadi kalau ada yang tidak terlihat, saya belum lihat, nanti saya scrollkan lagi. Kasih tahu aja. Yang baru join, tolong nyalakan videonya. Ini di record ya. Oke. Lanjut ke bawahnya. Sebenarnya ada satu kategori lagi, warna kuning. Cuma kelas ini belum ada yang berwarna kuning. So there's your score. Menurut saya sih kalau 500 itu udah lumayan tinggi loh. Jadi kalau bisa di atas itu sebenarnya sih aman. Menurut saya sih oke. Bahasa Inggrisnya oke. Ada yang belum lihat nilainya? Nanti saya share di Edmodo juga lah ya. Baik. Yep. It's on Edmodo now. Jadi bisa dilihat sendiri lah nanti.
Nah, jadi kan kalau tahu begini kan, kalian punya gambaran lah. Skor TOEIC itu paling rendah 5, paling tinggi 990. So, you know your score. Sampai di mana. Tahun lalu, kakak tingkat 2 tahun di atas kalian itu ada yang sampai 980. Nah, 10 lagi dia perfect. Ada 2 orang, cewek dua-duanya. Yang tahun ini belum tahu, karena mereka akan tes tanggal 23 dan 30 nanti. Kelas ini ada yang ikut tes semester 8 nggak? Nggak ada kayaknya ya. Kelas ini nggak ada. Kelas yang lain ada. Dari semester 6 itu ada 18 orang totalnya yang ikut tes di semester 8. Jadi tanggal 23 dan 30 nanti mereka ikut tes juga. 18 orang dari semester 6. Ada beberapa lah, siapa yang saya ingat? Simon Felix, Shander, Piar, Funi, I don't know, siapa yang lagi, lain-lainnya. Oke. Nah, itu nilainya. Nah, kemudian yang saya mau bahas malam ini adalah sedikit di luar tema tes lah ya. Oke. Semoga sudah muncul di layar kalian. Nah, kita itu sampai di session 11 ini. As you can see, listening itu ada 4 bagian. Photograph, question response, conversation, short talks. Ada 4. Nah, kita seharusnya di pertemuan ke-11 ini kita bahas 2 ini. Photograph dan question response. Cuma gini, yang mau saya tekankan itu 2 hal sebelum kita mulai. 1, untuk listening, sepertinya kalian harus cari referensi sendiri di luar. Karena punya saya tidak cukup untuk jadi bahan di kelas kita. Beda kayak reading, materi saya banyak. Kalau listening mungkin kalian perlu cari sendiri lah, entah di YouTube, entah di Google. Cari saja listening untuk TOEIC. Ya. Dan mungkin saya tidak akan bahas satu-satu. Karena waktu simulasi, kalau tidak salah saya ada kasih ke kalian video kan ya. Video yang saya record itu tahun lalu, membahas semua listening. Nah, kalau memang butuh penjelasan ulang, nonton lagi video itu. Isinya sama, kalau saya jelaskan di satu-satu pertemuan pun kayak gitu juga sebenarnya. Nah, jadi satu itu, cari bahan untuk listening itu di luar. Yang kedua, ujian praktikum kita sedekat. Belajar untuk ujian praktikum. Cuma 2 soal. Materi yang pernah saya kasih ke kalian, tolong dibaca. Ya. Next. Nah, penilaiannya itu begini. Jadi, listening kalian, misalnya paling kiri ya, kalian dapat 76, readingnya 52, masing-masing itu diskorkan ke skor TOEIC dulu. 76 itu skornya 395. Reading itu 195, kalau misalnya dengan nilai yang sekian. Baru digabungkan, dapatlah yang di nomor 3 itu total akhirnya. Nah, yang dilihat oleh corporate atau institusi di luar itu adalah nilai akhirnya, nilai gabungannya, yang 590. Nah, gimana biar dapat 590 itu? Ada tabel konversinya. Jadi kalau secara manual, ini tabel konversinya. Cara bacanya itu kanan bawah dulu. Kanan paling bawah, di situ ada ketentuan, skor 1 sampai 17, itu nilainya 5. Misalnya, kalian listening benar 17 saja, cuma 5 nilainya. Kalau 18 jadi 10, 19 jadi 15. Nah, kalau reading, dari 1 sampai 21 itu nilainya 5. Nah, begitu seterusnya sampai ke atas. Jadi misalnya kemarin ada yang dapat listening 69, bisa dilihat berarti nilainya 350. Begitu. Sampai ke atas. Nah, kemarin itu yang 2 tahun kakak tingkat 2 tahun di atas kalian itu dia 980 itu listeningnya perfect, benar semua. Readingnya yang salah 2. 485. Jadi dari 200 soal itu dia salah 2 soal. Nah, itu 2 orang kayak gitu. Nah, saya lihat pemecahan skornya sih.
So, kalau memang ini diperlukan ya tinggal di screenshot aja. Jadi kalian bisa hitung manual. Kalau kedepannya kita ada latihan lagi, dapat berapa, kalian bisa lihat sendiri. Kan minimal ketika selesai kalian kerjakan kan saya akan kasih tahu kalian benar berapa. Gitu kan ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan tidak? Ini kalau hitung manual sih. Kalau itu yang nilai kalian dan kelas lain itu ya sederhana aja, pakai rumus ya di Excel langsung dapat nilainya. Oke, so far so good lah berarti ya. Ingatkan saya 7.30 kita selesai. Atau kurang dari itu lah, 7.20 lah ingatkan saya. Nah, kita akan bahas sedikit tentang teori-teori sebenarnya. Tapi masih berkaitan dengan tes itu sih. Secara umum, di luar sana, pengkategorian itu seperti ini. Jadi kalau misalnya nilai sekian itu rentang kerjanya itu profesinya kurang lebih seperti inilah. Nah, gitu. Misalnya dapat 400-an itu kurang lebih, kalau di luar itu bisa bekerja untuk jadi bartender. Atau di restoran, gitulah. Kalau 600-700-an itu pramugari-pramugara. Gitu. Nah, tadi yang dapat 700-an itu boleh lah. Kayak baju pramugari. 600, 730, kemudian orang yang bekerja di luar negerinya 6,5, 7,5, manajernya 800 lebih. Tadi kan kayaknya ada yang 800-an lebih kan. Itu cuma kira-kiranya aja, tidak mesti juga profesinya itu sih. Nah, next. Nah, kalau deskripsi seberapa nilai kalian itu bisa dilihat di sini. Jadi kalau misalnya saya set tadi 500, 500 itu ada di poin yang sini. 405 sampai 600. Itu deskripsinya adalah elementary proficiency plus. Elementary, dasar. Penguasaan dasar, masih dasar. 500 itu dikategorikan dasar. Kayak gimana dasar itu? Jadi orang yang dapat 500-an itu can initiate and maintain predictable face-to-face conversation. Bisa menjaga conversation face-to-face yang sifatnya predictable. Nah, ini yang akan kita bahas lebih dalam di pertemuan ini. Conversation yang predictable itu gimana, Sir? How are you? I'm fine, thank you. And you? Itu face-to-face conversation lah, yang predictable. Yang standarnya lah. Kalau tanya, are you alright? I'm fine. I'm okay. Itu di level ini, 500-an itu. Bagi orang luar. Jadi, ya, you know your limit. Gitu kan? And satisfy limited social demands. Jadi tuntutan orang dalam konteks sosial kita limited masih terbatas 500-an itu. Nah, kalau makin ke atas kan makin balak lah tuh. Tapi ini cuma ya pendeskripsian secara umum sih, tidak juga menjamin bahwa ya begitu kemampuan kalian. No. Nah, yang mau saya bahas itu adalah dalam semua tes, mau TOEIC, TOEFL, IELTS, Pearson, ada 2 skill yang perlu kalian siapkan. Satu adalah kemampuan bahasa pastinya. Yang kedua adalah kemampuan tesnya. Kemampuan tes ini yang orang jarang siapkan. Jadi gini, misalnya Novianti itu ngomong bahasa Inggrisnya lancar sekali. Kalau presentasi di depan sangat bagus. Belum tentu dia ketika ngambil tes IELTS nilainya bagus. Memang kemampuan bahasanya tinggi, kemampuan tesnya belum tentu. Nah, kayak di sini. Familiarity with the test format, instruction, and question types. Poin pertama ini yang saya gembleng kalian dari awal perkuliahan kita kemarin. Biar kalian itu familiar dengan model tes TOEIC itu seperti apa. Berapa lama waktu yang kalian punya untuk mengerjakan soal. Kemudian, kayak gimana sih soalnya, gitu kan. Per part-nya itu kan saya bahas satu persatu kemarin. Kalau tidak familiar, mau sebagus apapun dia, kalau dia ambil tes asal-asalan, tanpa tahu bagaimana format pengerjaan tesnya, kacau juga nilainya. Nah, kayak gitu. At least, dari tes skill dan juga linguistic skill, saya siapkan kalian yang tes skill-nya tadi. Jadi minimal kalian tahu bagaimana bentuk tesnya, pengerjaannya.
kemampuan bahasa, yaitu kembali ke diri masing-masing. Nah, yang saya bilang saya mau bahas di teori itu adalah di poin ketiga ini, di linguistic skill. Understanding language and use. Language in use atau conversational English. Mungkin waktu speaking dulu kalian pernah belajar ini. Language in use itu atau conversational English itu berbeda dengan English normatif. Bahasa Inggris yang kalian pelajari di textbook dari dulu. Makanya tadi, how are you? I'm okay. What about you? Itu yang predictable tadi, yang bisa ditebak. Kalau language in use, beda dia. Dia mainnya itu bukan di level bahasanya lagi, tapi lebih ke pemahaman. Kita bahas yang nomor 3 ini lebih dalam. Kita kembali ke tesnya sebentar. We try to moving out from the test topic for a minute. Ya. Nah, poin ini, understanding language in use. Apakah misalnya di bahasa asli kalian, misalnya di sini ada bahasa Dayak, bahasa Ke, Teochew, Melayu, atau bahasa Jawa misalnya, coba kalian pahami di bahasa kalian itu ada tidak conversational language. Contoh-contohnya aja. Kayak gimana itu, sir? Let's see. Kita kembali ke tes. Waktu minggu lalu, saya akan ada bagikan video kan ya. Di video itu saya ada bahas ini juga kalau tidak salah. Nanti kalau yang tidak nonton, saya bahas ulang lah. Contoh yang di kotak itulah contoh conversational English. Kurang lebih. Is anyone sitting here? Jawabannya itu bisa B dan C. Sifat conversational English itu yang saya stabilo hijau. Authentic dan juga implied meaning. Kalau di kita tuh gini. Ada yang duduk sini kan? Misalnya lagi di bioskop kan ya. Sebelah kalian kosong bangkunya. Ada yang nanya, ada yang duduk sini kah? Predictable conversation akan menjawab, ya ada. Tidak ada. Kan gitu kan ya? Is anyone sitting here? Yes, there is. No, there isn't. Itu predictable. Kalau conversational bisa B dan C. Nah, I need you to feel the difference. Is anyone sitting here? Ada yang duduk sini kah? Kalau B, alah, aku lagi nunggu kawan nih. Misalnya kan seperti itu. Kita nggak bilang ada atau enggaknya. Maksudnya adalah ada yang duduk sini tapi belum datang. Kan gitu kan yang B kan. Is anyone sitting here? Sorry, I'm waiting for a friend. Bisa. Atau yang C. Is anyone sitting here? She's sitting over there. Ada yang duduk sini kah? Tuh ada duduk sana atau? Misalnya seperti itu. Secara tidak langsung kita sudah bilang ada orangnya, tapi lagi di sana, lagi duduk di sebelah sana. Begitu. Jadi jawabannya itu tidak langsung menjawab dari pertanyaan. Kau lapar ke? Lapar. Kau lapar ke? Enggak. Belum tentu seperti itu. Nah. Kalau ini... Nah, ini lewat lah. Ini tidak terlalu penting. Nah, ini yang sering saya jadikan contoh tuh. Saya tidak tahu, lupa saya. Di video tuh ada saya contohkan ini enggak. Nah, di underline, be aware that many questions may be answered without necessarily following an expected answer pattern. Kalau conversational English, pertanyaan yang diberikan tuh, jawabannya itu tidak mesti sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Kayak tadi, ada yang duduk sini kah? Nggak ada, belum tentu jawabannya seperti itu. Sama misalnya, who's in the photo? Jawabannya tuh kalau predictable, kita akan bilang, misalnya ada kawan ke rumah, ada nengok foto di dinding tuh. Siapa nih? Mungkin jawaban standarnya adalah, itu paman aku, itu bibi aku, itu aku. As simple as that. Tapi belum tentu seperti itu. Misalnya di foto tuh, ada budak kecil, misalnya, enggaklah kecil, anggaplah 17 tahun. Ada tai lalat di pipinya. Misalnya kawan saya ke rumah gitu, Pak. Siapa nih? Takkan saya jawab langsung, akulah. Belum tentu jawaban seperti itu.
Kawan datang lihat foto kayak itu, siapa nih? Saya jawab, kau buta kah? Misalnya. That's also conversational sifatnya. Maksudnya kita tidak menjawab langsung itu adalah saya. Oh, kaku benar. Kalau saya jawab kau buta kah? Nah, berarti kan dia, oh, ya kau ya. Misalnya kan seperti itu. So that's the example. Nah, makanya saya mau itu kita sudah belajar tes dari awal semester. Tapi untuk apanya, gitu kan? Perlu dikembalikan lagi ruhnya pembelajaran itu. Nilai tinggi-tinggi tidak menjamin, tapi kalau kita menguasai bahasanya, nyaman ke depannya. Ini contoh lah. Pertanyaan ini, kira-kira jawabannya apa? Anyone just speak up, I think. Silakan saja dijawab. What do you think the answer will be? Someone? Anyone? No one? Andika lah, Andika. What the answer will be, Andika? Come on. Ada nggak nih? Sir, Ya. bukannya tetap 6 kah? Why? Kan dia cuma ngambil, bukan dimakan. Berarti tetap 6 dong. Good. Yes. Ya, jawabannya sederhana, 6. Tetap. Karena yang menjadi subjek dan objeknya itu adalah you, kan ya? Kalau kamu punya 6 apel, terus kamu ambil 4, kamu punya berapa? Doesn't matter berapa yang kita ambil, itu tetap punya kita, gitu kan ya? Good. Still 6. Kalau yang ini, dalam bahasa Indonesia juga sering kok keluar ini. What the answer will be? Dia ke arah 100 mile per hour, anginnya ke arah sebaliknya, 10 ke arah manakah asapnya? The answer is Iya. which way? Tidak ada asapnya, Sir. Good. Yes. Tidak kemana-mana asapnya. Karena memang tidak ada asap. Good. Rata listrik kan tidak ada asapnya. We pay attention to the details. We forgot about the main point. Sometimes. Good. Ya terkadang itulah. Pertanyaan yang diajukan itu jawabannya tidak mesti sesuai. Karena pertanyaan yang diberikan itu tidak mengharapkan jawaban yang standar misalnya. Contoh aja sih. Next. The importance of learning foreign language. Nah sekarang kita ya di masanya mempelajari bahasa asing itu lah. Dalam tanda kutip lintang pukang kalian belajar bahasa Inggris, kalau tidak dapat apa-apa selesai kuliah, itu yang kemarin ditanyakan servisan waktu di hari Sabtu di kakak tingkat kalian semester 8. Servisan bilang mahasiswa semester 8 itu kan sudah belajar bahasa Inggris dari awal semester 1. Maksudnya servisan berharap ketika dites nilai mereka bagus. Berbeda dengan servisan dan dosen-dosen yang lain yang bukan dosen bahasa Inggris. Mereka tahun lalu juga tes TOEIC. Nilai mereka lumayan 700-an setahu saya.
Maksudnya Sir Wilson berharap mahasiswa yang belajar bahasa Inggris semester 1 itu bisa lebih dari itu. Gitu. Tapi untuk apa? Nah, kan gitu. Saya ada video, cuma tadi ternyata di kelas pertama ketika saya putar tidak ada audionya. Atau videonya melekat. Macet-macet. Nah, nanti cari sendiri lah di YouTube. Ini lumayan menarik. Kalau TED yang ngomong kan, TED Talk atau TED Ed gitu kan, pasti menarik videonya. Ini tentang Does the language we speak shape the way we think? Nah, cari aja orang ini. Nah, di YouTube nanti tonton sendirilah. Menarik videonya. Kita skip aja lah, karena pun tidak bisa diputar juga. Sedikit melenceng dari tema kita tentang tes. Di bahasa Inggris yang kita pelajari ini, native speaker itu cenderung menggunakan gender base untuk menganalogikan sesuatu. Antara dua gambar ini, yang mana yang him, yang mana yang her? Kalau yang nonton Fast Furious, tahu mungkin. Mobil itu him atau her? Mobil him kayaknya, Sir. Yes, good. Kalau di kita, di bahasa Indonesia itu, tidak ada gender based pronoun, kan ya? Dia perempuan, dia laki-laki, kita panggil dia, gitu kan ya? Kalau di bahasa Inggris, mereka menulis bahasa Jerman, bahasa Spanyol, mereka berbasis gender. Sangat gender mereka. Mobil itu dikatakan him, karena mobil itu dianggap maskulin, melambangkan antara kutip kejantanan lah. Makanya ini misalnya disebut muscle car, muscular, berotot, menunjukkan kelelakian. Kalau kapal, dari sejarahnya lama itu disebut her, atau she, atau perempuan. Makanya kalau lihat misalnya ini Black Pearl lah, kalau nonton Pirates of Caribbean ya. Black Pearl itu dianalogikan sebagai perempuan. Karena, as you can see, biasanya di kapal-kapal tua itu di depannya itu ada patung goddess. Kan ya? The goddess of the sea. Jadi kehebatan kapal itu dianalogikan sebagai perempuan. Kalau kita bodoh amat, pokoknya itu benda, gitu kan ya. Tidak ada mau dia keren atau tidaknya, tidak ada berbasis gender. Nah, dari sini maksud saya, kalau kita paham perbedaan bahasa Indonesia dengan bahasa Inggris, dalam hal ini aja, bahasa Indonesia itu tidak gender based. Bahasa Inggris itu gender based. Kalau kita pahami ini, pembelajaran bahasa Inggris itu jauh lebih mudah. Dengan kita menguasai bahasa asli kita mempelajari bahasa asing itu jauh lebih mudah. Maksudnya begini, contoh real lah ya. I don't know about others, but for me, kalau saya didik anak saya di rumah full Melayu. Jarang pakai bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Full Melayu. Karena dari teori yang saya baca gini, satu bahasa itu mendefinisikan siapa diri kita. Gitu ya. Ketika kita switch bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang kedua, kita berganti unconsciously, secara tidak sadar itu kita berganti kepribadian. Gitu. Banyak teorinya, banyak bukunya yang jelas tentang itu. Cara kita ngomong, sekarang saya ngomong bahasa Indonesia, tiba-tiba saya switch ke bahasa Inggris, saya akan slightly bergeser. Cara ngomong saya, intonasi saya, sudut pandang saya ketika ngomong berubah. That's what the expert call as the personality shifting, pergantian. Nah, anak saya ajarkan full Melayu. Jadi kalau di rumah dia full Melayu. Bukan yang sekedar normatifnya, tapi conversational English-nya. Conversational Malay-nya berarti. Jadi kalau dia ngomong tuh dia meresapi Melayunya. Jadi bukan cuma yang normatif. Iya ke, said my daughter, 3 years old, 3 tahun, di rumah. Geli hati, kata dia. Semua kosakata bahasa Melayunya dia gunakan. Ketika dia menguasai satu bahasa itu,
ketika dia belajar bahasa asing berikutnya, terserah lah mau Arab, Mandarin kah, bahasa Inggris kah, bahasa Indonesia kah, dia sudah punya bekal satu yang absolut. Kayak tadi, dengan kita mengetahui bahwa bahasa Indonesia itu tidak ada gender base. Ketika kita belajar bahasa asing, bahasa Inggris, oh ternyata dia gender base. Kita secara tidak langsung di otak itu langsung, oh bukan begini caranya. Dia tidak bisa satu pronoun, tapi harus beda. Karena kita sudah punya bekal bahasa Indonesia. Begitu. Makanya anak saya fokuskan belajar Melayu saja. Ketika dia belajar bahasa Indonesia itu saya anggap bahasa asing. Nah, bukan bahasa asli kita. Kayak kalian misalnya aslinya Teochew. Ketika belajar bahasa Indonesia, kalian readjust. Di otak kalian itu readjust, penyesuaian kembali. Gitu. Nah, itu contoh saja. Malah sampai ada mahasiswa Poltek yang nawarkan saya, Sir, anaknya mau les nggak, Sir, sama saya? Les apa? Saya bilang, les bahasa Inggris. Diam nggak saya? Nggak nyombong, bapak ini dosen bahasa Inggris, lalu kau ngajarkan anak saya bahasa Inggris, kan kurang pas rasanya. Saya bisa ngajarkan anak saya seorang, tapi saya belum ngajarkannya sekarang. Later on. Nanti belajar bahasa Inggrisnya. Saya mau anak saya itu fasih satu bahasa dulu. Jadi ketika dia belajar bahasa lainnya, dia sudah punya bekal. Bukan saya mendiskreditkan orang yang mengajarkan anaknya berbagai macam bahasa di satu waktu. No, itu mereka punya teori sendiri dan saya appreciate that. Ada juga lulusan Poltek dia ngajar di Pelita Cemerlang misalnya. Oh, di sekolah itu kan atau sekolah-sekolah sekarang kan anak SD itu misalnya di rumah mereka berbahasa Teochew, di sekolah mereka berbahasa Mandarin dan Inggris, nah seperti itu. Atau sama mami sama papinya mereka berbahasa Inggris. Nah, itu mereka punya teori sendiri. Nah, cuma saya itu tidak mau anak saya itu bingung dalam belajar bahasa. Jangan sampai she doesn't have any particular identity. Maksud saya campur semua bahasanya, dia pelajari, tapi habis itu dia bingung. Karena ketika ganti bahasa, dia harus ganti penyesuaian gaya berbicaranya. Itu mutlak biasanya sifat itu. Makanya beda-beda teori sih. Kalau sekarang kan banyak yang seperti itu. Saya kurang sependapat maksudnya seperti itu. Nah, di bahasa Indonesia kita tidak punya gender pronoun. Lalu apa yang membuat bahasa kita berbeda? Gitu kan ya. Nah, ini sedikit. Mungkin kalian pernah dengar, suku Eskimo, salah satu suku di Eskimo sana, mereka punya 20 kata untuk mendescribe salju. Kalau kita yang di negara yang tidak bersalju, taunya satu jenis salju saja. Salju, gitu kan ya. Orang Malaysia nyebutnya salji. Nah, kalau di Eskimo, sorry lah, anak saya nangis. Drama, biasalah malam-malam. Kalau di Eskimo ini menunjukkan bahwa mereka itu expert di bidang ice atau snow. Salju yang ada di lapisan sekian dari permukaan itu disebut salju apa? Beda namanya. Salju yang ada di daerah kaki gunung itu beda namanya. Seperti itu. 20 kata untuk mendeskripsikan salju. Kita cuma tahu satu. It means mereka expert di bidang salju. Kalau di bahasa Indonesia, nasi atau beras, kita punya 10 jenis lebih mungkin untuk mendeskripsikan nasi. Ada bubur, ada nasi putih, ada nasi kuning, nasi merah, nasi uduk, ada ketupat, ada lemang, ada patlau, banyak kan? Dan lain-lain. It means we are the expert of nasi. Kayak seperti itulah. Orang Barat, mereka tidak ada banyak jenis nasi. Taunya nasi saja. Kalau kita macam-macam. Berarti kan dalam tanda kutip kita nih kuat pajo, gitu kan? Makan tuh banyak, jadi taunya banyak tentang nasi ini. Yang begitu. Nah, kayak saya yang saya tahu, Melayu itu untuk jatuh, fall, we have more than 6 or even 10 words to describe jatuh. Dan setiap katanya itu mempunyai makna yang berbeda-beda. Dengan posisi yang berbeda-beda. Let me read this out for you. Kalau fall dalam bahasa Indonesia terjatuh kan terjatuh saja. In Malay we have simply terjatuh. Terpelongkeng.
telentang, tenyunyu, tekesop, tekantal, tekesol, tesunjam, tepondap, tetingkap, dan lain-lain. There are so many things. Nah, kalau kita refer ke pembahasan di atasnya, lalu saya tuh kadang-kadang tanya, apakah orang Melayu itu pakar dalam hal jatuh? Gitu kan ya. Apakah dulu ketika bahasa ini diciptakan orang itu terjatuh terus? Kalau simply dengan 2 contoh di atas kan begitu. Orang Eskimo punya 20 kata untuk salju. Mereka expert di bidang salju. Ya mereka tinggal di sekitar salju terus. Nah, kalau Melayu ini jatuh ya ada 10 macam, gimana gitu kan ya. Dengan menganalisis bahasa sendiri, kita bisa appreciate bahasa lain. Kita bisa compare. Kalau misalnya nanti kan kalian lulus dari sini, kan misalnya ada yang studi keluar, atau tinggal di luar negeri, orang di luar itu pengen tahu tentang kebudayaan kita. Mereka akan nanya tentang kita. Pernah ada satu teman, dia itu tidak menguasai budayanya sendiri. Jadi ketika ditanya, kayak gimana sih Indonesia? Kayak gimana sih Bugis? Dia tidak tahu. Unfortunately. Maksud saya itu gini, kita tuh belajar bahasa asing, jangan sok ke barat-baratan, jangan sok ke Inggris-Inggrisan. Itu bukan budaya kita, right? Kita boleh mempelajarinya, tapi jangan immerse, jangan menyatu ke dalam itu. Kita punya identity kita sendiri. You are Tionghoa misalnya. Be a Tionghoa. I am a Malay. I will be a Malay. Begitu. Dulu waktu saya kuliah pernah ada teman satu rumah dari Polandia. Dia nanya, gimana cara orang Indonesia mengeja alfabet? Kami discuss. Ternyata cara orang Polandia dengan cara orang Indonesia itu hampir sama cara mengejanya. A, B, C, D, E, F, G sampai Z-nya itu sama. Hampir sama, cuma ada beberapa kata yang beda. C pun mereka bilang C juga. Dan seterusnya. Mereka orang-orang Polandia bahkan nanya, gimana cara orang Indonesia bilang terima kasih dalam bahasa Indonesia? Mereka pengen tahu. Maksud saya adalah, ketika kita belajar bahasa asing, jangan lupakan identiti kita. Jadi expert dulu di bidang culture kita sendiri, di bidang bahasa kita sendiri. Jangan kita ini cuma menggunakan bahasa saja, tapi tidak paham. Menggunakan bahasa lancar, tapi tidak mengerti makna dari bahasa yang kita gunakan. Makanya kayak tadi, saya ajarkan anak saya Melayu full. Whole package of Malay. Kalau teman sebayanya kan, anak-anak yang lain kan, ya agak-agak elit gitu kan, bahasa Indonesia mereka lancar. Saya kadang kalau dengar anak kecil bahasa Indonesia full agak minder gimana gitu rasanya. Lama anak saya bahasa Melayu, lalu saya bisa jawab ke orang tuanya, alah jangan ngomong sama anak saya Safia, jangan ngomong sama Safia pakai bahasa Indonesia, susah, pakai bahasa Melayu aja, ya saya. Habis itu nak ngomong anaknya, macam mana lah, agak susah. Minder saya kalau orang yang pakai bahasa Indonesia bisa, enggak pula saya itu tak bisa. Tapi, itulah. Ada yang tanya orang Tembuni di mana, tanya lah, payah ngomong lah. So you need to know your own language, ya. Mau Dayak Melayu, kayak Teochew. Saya aja sekarang lagi privat sama semester 8 bahasa Teochew sekarang. Belajar gak? I need to know the difference. Gitu. Nah, what we do best in our culture reflected in our language. Di satu culture yang kentara dengan suatu hal, itu akan terrefleksi di bahasanya. Bahasa dan culture itu tidak akan pernah terpisahkan. Bahasa itu adalah salah satu produk culture. Kayak tadi, ketika culture orang Eskimo itu berorientasi pada lingkungan yang sangat dingin, ekstrim, dan sejuk, dan banyak salju, mereka akan banyak sekali kosakata yang berhubungan dengan salju. Terrefleksikan di language-nya. Nah, cuma saya belum ketemu titik terangnya tadi yang jatuh bahasa Melayu ya tuh. Maksudnya, emang Melayu ini pakar jatuh ke atau gimana ke? Saya itu kalau nengok di PI misalnya, Min ada orang jatuh, ya Min tenyunyuk, bibirnya pecah, Min, begitu-gitulah tuh. Ya nanti saya jatuh nih, pakar nampaknya orang Melayu ini atau gimana ke? I don't know. You need to reflect to your own culture. Ya. Ini dulu pernah saya jelaskan waktu kalian akhir semester 3 yang ada writing tuh di lantai 4 tuh. Bahasa Inggris sekarang kita tahu sebagai bahasa global.
global language. Mereka bisa jadi bahasa global sampai kita nih belajar nih, sampai kalian umur 20-an jadi masih belajar bahasa Inggris nih, bukan perkara sejentik jari dan selesai, no. Mereka mulai British Empire itu berdiri. Mereka kolonisasi Amerika. Habis itu abad ke-17 revolusi industri, abad ke-19, 20 dan seterusnya. Sampai bahasa Inggris itu mendunia. Gitu ya. Kalau di sini mungkin di kelas ini banyak yang K-popers misalnya ya. Korea bisa booming sekarang bukan perkara 2-3 tahun atau 5 tahun mereka mengekspos negara mereka. Itu sudah puluhan tahun yang lalu if you read the history gitu kan ya. Belum lama Korea Selatan itu kan negara miskin kan? Mungkin kalian yang suka Korea tahu lah. Miskin negaranya. Tapi kemudian mereka menstrukturkan bagaimana mengekspos semua kebudayaan mereka. Lagu, film, makanan, bahasa. Sampai semua sekarang pun ada yang kursus bahasa Korea malah. Hidungnya pesek, maksudnya orang-orang Pontianak gitu lah. Dagang maksudnya. Tapi tak padan misalnya kan. Tapi itu bagus, maksudnya kita belajar bahasa asing. Tapi yang kita lihat adalah Koreanya, bagaimana mereka mengekspos negaranya. Sehingga orang lain tuh secara willingly belajar. Kan seperti itu. Sebuah fenomena. Bisa nggak orang Indonesia bisa seperti itu nantinya? Belum tentu. Itu kan ya. Pesimis, kalau saya sih kalau Indonesia sih pesimisnya. Nah, payah ngomong lah. Nah, misalnya, bahasa Inggris saja pecah. Ada American English. Why is there American English in the first place? Kolonisasi dimulai sebelumnya itu berasal dari British Empire, kan ya. Kemudian mereka mengkolonisasi Amerika. Mereka orang Amerika nih tidak mau disebut sebagai British. We want American English for American people, they say. Walaupun mereka pakai bahasa Inggris, mereka tidak mau dibilang British. Mereka mau dibilang American. Nah, mereka tuh beda. British sama American kan cara ngomongnya kan beda. Frasa-frasa atau ungkapannya pun kan beda. Karena mereka tidak mau disamakan. Apa yang terjadi pada Amerika dulu is now happening all over the world. Amerika menolak British. Sehingga sekarang, setiap negara ingin memiliki bahasa Inggris mereka sendiri. Jadi itu tidak bisa diklaim di dunia ini bahasa Inggris itu milik Amerika atau bahasa Inggris itu milik Inggris. No. Setiap negara itu memiliki bahasa Inggrisnya masing-masing. Singaporean English. Nggak bisa kita bilang bahwa Singaporean English itu sengau ngomongnya. Buruk. Nggak bisa. Karena itu adalah bahasa Inggris negara Singapura. Mereka nggak mau ke British-Britishan. Orang India nggak mau dia ke British-Britishan. Kayak gitulah dia. Pernah ada seminar, penyelenggaranya orang dari Jawa Tengah. Mereka full ngomong bahasa Inggris. Berubah bahasa Inggrisnya, santun bahasa Inggrisnya. Okay, now we have the guest. And also tomorrow we will have the next session. I hope that every participant will participate in tomorrow's event. Kata dia. Lah lembut rasa bahasa Inggris dia ngomong tuh. Dengan medok-medoknya Jawanya tuh. So that's Javanese English. Seperti itu. Indonesia bisa memiliki bahasa Inggrisnya sendiri. Jadi maksud saya kayak tadi, kembali lagi, kita tidak usah ke barat-baratan. Oh, aku bisa bahasa Inggris, aku mau ke British sana ngomong biar keren sedikit. No, tidak zamannya lagi sekarang seperti itu. Language shifting, berubah sekarang language itu. Nah kembali sini. We may learn foreign language, but never forget about how your own mother tongue and culture works. Ya, that's cuma pesan saja. Nah, sekarang kan misalnya ada yang belajar Mandarin juga, misalnya di kelas ini. Bahasa Inggris juga, Korea juga dipelajarinya. Jangan terlalu mengidolakan budaya mereka. We have our own culture. Gitu. Nah, itu the end. The end of my session. 729. Almost done. Nah, for the rest of the time, sisa kelas ini, pergunakanlah untuk dua hal ini.
Satu, saya sudah unlock simulasi yang minggu lalu. Kan audionya kan bisa di-download kan, masih ada di bagian komen di Edmodo itu. Kalian dengarkan ulang, kalian lihat soalnya, lihat pilihan jawaban yang benar. Kok jawaban yang benar ini? Coba dengarkan 2-3 kali, latih listening kalian. Itu bisa kalian lakukan for the rest of the time, sampai kelas kita selesai, atau baca materi ujian praktikum. Sebentar lagi ujian praktikum. 2 soal aja. 1 orang 2 soal. Praktikum tuh besar poinnya. 60% dari total nilai. Itu saja, sepertinya. Any question? Sambil, kalau ada question kan ya ke saya. Turn on your videos. I need to do the screenshot. Kalian ada Andika, David, Elvin, nilai simulasinya sudah saya post di Edmodo ya, bisa dilihat masing-masing nilai skor TOEIC-nya. Elvin, David, are you there? Okay, let me do a screenshot. As usual, you smile. 1, 2, 3. One more time. 1, 2, 3. Okay, let me save it first. Sekali lagi, maksudnya masih sekali lagi. Ini. Oke. Oke. 1, 2, 3. Great, done. Thank you very much. Silakan gunakan waktunya dengan sebaik mungkin. Itu saja. Bye. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Malam, sir. Malam. Thank you, sir. So,